Di sini Tuan Guru berapa tarawih? 23. Alhamdulillah. Kalau agak ikhlas, agak sabar, capek bos. Di kampung saya di Pondok Umum Permai, yang 23 sekarang udah hampir tersisi dengan yang 11. Ini manusia kadang suka pilih-pilih, udah 11 yang dipilih, dilihat juga imamnya. Begitu imam bacanya tartil, rukuknya lama, pulang itu ditungguin. Besok lu imam lagi mati begitu. Ya Allah. Inilah kita manusia, Pak. Kalau lagi dekat sama Allah, bawaannya capek. Ini ngaji di sini bentaran, khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Belum lagi kata Rasulullah, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang datang dari rumah tadi selesai tarawih dia nggak pulang, langsung duduk di sini untuk acara nuzulul Quran bersama muspika, maka dihitung duduknya kita di sini, laksana kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma karena kita nggak betah kalau lama-lama. Kita ngaji lama, paketnya 3, badan, pinggang, paha, betis. Ini pinggang mau copot bos, paha keram, betis kesemutan tuh paket lengkap. Angob dah, mata berair. Kalau kita lagi terus Quran tuh bawaannya capek. Kenapa? Karena setan juga nungguin Pak, nungguin lengah kita. Setan yang suka bikin pantat kita pegel, betis kita kesemutan, namanya wasnan. Jangan dipisah, waksenan, jangan. Kalau dipisah nanti ada waksenan marah. Si wasnan ini yang tukang godain orang yang tadarus Quran, orang yang lagi berzikir, orang yang duduk di taklim. Itu si wasnan kagak redo, dia duduk di pangkuan kita, bersandar di dada kita, kepalanya persis di bawah dagu kita, kemudian mulutnya menghembuskan angin, meniup lubang hidung dan kedua mata kita. Bawaannya ngantuk. Tapi kalau kongko sampai sahur orang berasa, bener ya? Tapi sekarang kita gak betah kongko lama-lama bos. Kenapa? Lebaran makin dekat. Bener ya? Oh, yang kemarin-kemarin istri kan kadang cuek bebek, suaminya mau ngobrol di depan musola, di depan masjid. Sekarang hati-hati bos. Reaktif tangan istri sekarang lebih cepat geraknya dan lebih sering untuk menowel tubuh kita. Ya Allah, gak balem. Tangga gue lihat tadi, gua udah turun dari mobil, apa yang ngejek-ngejek, nenteng gue lihat. Ya, pulang warung kali. Lah kita kapan? Lain laki dah. Ring-ringan, besok malam 23, 24 agak terawih. Ditanya Tuan Guru, Din, lalu kagak nongol. Oh, buyang kalau saya guru. Ya, dia pagi-pagi ngopi. Enggak puasa, ngebul malah saya. Kenapa? Karena itu tadi tuntutan. Untuk kepentingan sesaat mengorbankan kewajiban kita yang hanya ibadah rutin 1 tahun sekali kita ketemu. Ramadan cuma ada 1 bulan selama 1 tahun. Kemudian tarawih cuma ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Kenapa kita menyia-nyiakan sementara kita minta ya Allah berikan umur panjang ketemu dengan bulan Ramadan. Jangan cuma pandai meminta. Ketika Allah kasih umur panjang, sementara badan kita tidak sampai ke masjid, badan kita tidak sampai ke musola. Kenapa? Kita hanya menitiskan air mata, badan mulai tak berdaya karena beban penyakit yang kita tanggung. Na'udzubillah. Ternyata ada konsep dan resep yang bagus supaya badan tetap sehat, mata kita sehat, rumah tangga enak, adem, tentrem. Apa? Perbanyak membaca Al-Quran. Jangan Quran sama seperti tarawih musiman. Hari pertama Quran dibaca 3-5 juz selesai. Besok malas. Kenapa? Kan kata Ustadz begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa orang yang baca 1 huruf daripada Al-Quran, tuh kata Ustadz yang ngomong nih, mau gue mendantai doang. Tuh cerita orang yang ngaji Quran berhenti nih.
Baginya satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan dari satu hasanah kita diberikan kelipatan 10 pahalanya. Kalau gua udah 5 juz itu udah berapa pahala? Ini banyak kejadian Pak, apalagi kita puasanya tuntas, tarawihnya tuntas, ada yang namanya Lailatul Qadar, ada Pak 7 malam juga yang habis Ramadan sembahyangnya ngaso, ada yang pulang haji, pulang umroh, sholatnya berhenti. Kenapa? Masih banyak pahala. Di Masjidil Haram satu waktu 100.000 digabus. Di Masjid Nabawi satu waktu johor 1000 johor digabus. Ziarah ke Aqsa satu waktu johor di Aqsa 500 kali sholat digabus. Coba kalau gua udah berbulu-bulu hari di sono, berapa pahala gua? Lah wajar gua ngasih. Ada yang begitu. Ada juga orang yang demonstrasi, dia berhenti sholat. Kenapa? Gua lagi ngebelangsak. Tuhan ada di mana? Ada Pak, berhenti sholat. Ada orang bilang di Harapan, ketemu langsung sama saya. Nggak sholat mang, maaf Ustaz, saya lagi protes sama Allah. Ternyata demonstrasi bukan hanya kepada pemerintah Pak, tentang kebijakan-kebijakan, tentang rezeki pun didemo oleh hamba Allah. Ya Allah, berhenti sholat. Saya bilang, Mang, berapa lama Mamang susah? 2 bulan Ustaz, anak siapa yang gak bayaran ujian? Padahal selama ini usaha saya lancar, saya servis AC, saya servis kulkas. Kenapa sampai akhir 2 bulan ini, jalan ke 3 bulan saya susah? Seret rezeki saya. Sementara orang yang kagak sholat, orang yang kagak beriman kepada Allah pada kaya. Gak, saya mah kalau belum rezeki nggak mau sembahyang lagi. Begitu Pak. Ya Allah. Ini Pak pengalaman saya. Kalau Pak Camat, alhamdulillah beliau bisa berkolaborasi dengan masyarakat Tambun Utara. Tadi bahkan Tuan Guru kita sudah sedikit menyinggung tentang latar belakang orang kampung gabus seperti apa. Saya di kampung Pulau Timaha Pak, ini 11-12 sama gabus duduknya. Setiap ustadz ngajar bicara tentang neraka Pak. Padahal disampaikan itu benar berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, tetapi belum bisa diterima oleh masyarakat kampung Pulau Timaha. Tentang mabuk-mabukan, tentang judi, apapun bentuknya Pak. Apa kata Ustadz? Boro-boro masuk surga, baunya aja lu gak bakalan nyium. Begitu pulang Ustadz nuntun motor Pak, kempes banyak. Ini kan kejadian. 5 Ustadz kapok Pak, nggak sanggup. Ternyata saya banyak belajar dari kakek saya, Al-Mafurlah wal Mujahid Bisabillah, Kiai Mahmud Maksum dan Tuan Kiai Haji Nur Ali. Beliau pernah cerita, gue sering nonton orang ngadu ayam. Makanya pesan beliau, jangan usil. Dengan hobi orang, kebiasaan orang, nggak boleh usil. Lu nggak bisa berikan hidayah, jangankan lu manusia yang kotor. Rasulullah tidak bisa berikan hidayah buat pamannya Abu Thalib. Buat tonton orang ngadu ayam. Pas azan Johor, buat tepuk tangan. Woi, Johor, ngaso. Berhenti pas azan, selesai sholat, Kiai Mahmud, Kiai Nur Ali datang lagi. Lanjut, kata om saya. Lanjut ngadu ayam, Pak sombong. Ayo lu, begitu. Ternyata lama kelamaan mereka merasa risih juga, nggak enak, malu. Akhirnya sedikit mereka ada yang masuk ke masjid habis sholat ngadu ayam. Ya berhenti asar, lu ayam woi, cancang ayam lu, kurung, dikurung, selesai, ayo mulai lagi, waduh lagi Pak. Biarkan, sebab kalau kita usil Pak, itu tadi di Kampung Pulau, jok motornya di Suder, buru-buru besek Pak, nangis pulang. Ya Allah Rabbuna, tahun 2004 pengalaman saya pribadi, saya ke sana. Ketika selesai ceramah dalam acara kematian saat itu, malam 7 hari, ada orang yang nanya sama saya, Guru, saya masuk surga enggak? Kalau lihat dari manusia, mata kita, ini congoran orang Pak, orang urut. Ya, dua matanya merah, buah cotnya bau anggur. Habis minum tahlil.
Datang, saya masuk surga nggak guru? Ini baunya pak ambrung-ambrongan. Saya bilang, bang, abang Islam? Islam guru, kalau Islam masih agak tahlil. Bayang, kadang-kadang. Ya Allah, masih doyan minum saya Ustaz. Lanjutin bang. Saya bilang begitu. Tapi sholat jadi tinggal. Kapan abang sholat? Kadang-kadang Johor sama Asar. 2 detik sering mah, yang lain kadang saya nggak sempat. Kan begitu. Ayo wae bang, abang lakonin yang abang sempat. Saya bilang begitu. Di zaman Nabi Musa bang, ada yang lebih parah dari abang. Ya, yuk minum, yuk mabuk, istri orang jangankan gak ada lakinya, lagi berduaan sama lakinya, dibedol itu perempuan, dibawa pak. Itu bajingan begitu mati pak, ya Allah, orang sekampung gabus pak, ngeludain semuanya, ditendang kepalanya, ditimpuk pakai batu badannya, mampus lo bajingan. Tapi Allah pak tidak demikian. Diperintahkan Nabi Musa, Musa, di kampung gabus ada orang meninggal, wajiman. Orang pada Jember, orang pada nyukurin, dibuang ke TPA Bantar Gebang bangkainya. Kata Allah, urusin, bawa, mandikan, kafankan, sholatkan, doakan, kuburin. Dilakukan itu oleh Nabi Musa. Selang beberapa waktu, Nabi Musa mendapat kabar bahwasanya orang yang bajingan tadi masuk surga. Pada nanya, kok bisa? Ternyata semasa hidupnya itu bajingan pernah membuka kitab Taurat dan ada termaktub Muhammadur Rasulullah. Gemetar itu tangannya si preman tadi, kemudian dia cium itu kitab Taurat, dipeluk, kemudian diletakkan di tempatnya. Dengan sebab itu dia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, abang agamanya apa? Islam. Kitabnya Al-Quran, nabinya Muhammad. Bang, umat Nabi Musa ditolongin sama Nabi Muhammad, apalagi apa? Nah ini Ustadz, gue demen begini. Rokok 2 bungkus, blok rokok nyampe tuh, cerita doang 2 bungkus kan. Bentaran kalau dipedium begini, camat belum beli rokok kopi. Jadi menyinggung dong camat, bukannya saya. Makanya bener tuh, kata ngong saya tadi, kudu ikhlas. Jangan usil. Alhamdulillah Kampung Pulau sekarang boleh Pak Camat cek. Pak Camat tahu. Kalau kegiatan tahlilan Pak Haul boleh dicek Ujung Harapan kalah Pak Kampung Pulau sekarang. Itu orang kalau tahlilan tuan rumahnya Pak cekelan umpanin. 500 orang yang datang. 400 tukang masak bileknya gedean bilek Pak sama kentang. Begadang. Itu mempanin orang haji. Alhamdulillah. Itu Quran, kitab kita Al-Quran. Maka suruh baca tuh Quran, karena dia bakal datang yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dia bakal bersaksi di depan Allah. Ya Rob, si Fulan, orang kampung Gabus Ujung, orang desa Sri Mukti, dulu waktu di dunia saya dengan sahabat karibnya ya Allah. Lupa dengan Quran kecilnya, HP-nya dibuka ya Allah. Dicari surah yang terakhir tatkala dia tadi baca di rumah. Sekarang saya mau tanya sama orang ini, kita keseringan baca Quran, apa cet-cetan? Nah itu mak-mak gitu. Makanya mak-mak mohon maaf, kalau keseringan megang HP, penyakitnya 2. Pertama budek, kedua buta. Perempuan yang terlalu akrab sama handphone, penyakitnya 2, imma budek, imma buta. Pagi-pagi lagi ngomong, Nur, nyalo, ayang beb, kopi. Dua lagi cekakak, cekikik, main HP. Orang nyaut, Nur, kopi. Belum jawab, budek. Ngapa sih bapak lu teriak-teriak? Nah, pas budek baru dengar. Gara-gara HP perempuan bisa budek. Laki yang kedua, pulang ngojek, muangkal Pak di pasar Tembelang, di pasar Gabus Pak, di perapatan Gang Sao, nongkrong nungguin ngojek, nungguin sewa. Pulang Johor, dapat duit 200.000. Begitu sudah motor masuk, ngetok pintu ucap salam, nggak dibukain, buka demek, bininya lagi selonjoran di bangku lagi main HP.
Lakinya duduk habis naruh helm sama jaket, duduk tebang kalingan meja doang, jaraknya paling nggak 80 cm. Orang engah, laki pulang. Itu lama-lama kelar dia chat-chatan, dia buka lihat status Facebook dan sebagainya, ditutup, dia ngelungak sih. Lalu dia pulang, kotor mata lu. Lakinya sampai ngotot, mau kontal di matanya. Buta itu perempuan gara-gara sering main HP. Girang dijolimin, wadon kagak mau. Makanya saya bilang bapak-bapak, jangan bangatan jujur sama bini. Saya mau mesen aja. Ya, saya kan ngomong bapak-bapak nih, saya nggak kelihatan nih karena kalian nggak silau sama lampu. Oke, jangan bangatan jujur sama istri. Kalau bangatan jujur nyakitin. Kita beli 200, kasih dia cepet. Yang cepet kita pilih biar kecil. Cepit STNK sama KTP di dompet. Ya, pasti ntar pulang bini mereksa aja, jangan bawa bener kata Ustadz laguan tuh begitu. Ya, bukan saya ngajarin selingkuh, tidak ibu hadirin sekalian, demi Allah. Karena rezeki belum tentu hari ini dapat 200.000 di hari esok. Karena belum tentu sehat badan di hari ini seperti hari kemarin. Karena belum tentu motor kita kagak ngambek di hari ini seperti kemarin itu motor sehat. Karena belum tentu hari ini sewa seperti ada sewa kemarin. Itu nggak ada jaminan, bos. Makanya ketika bini pulang kita nggak punya duit, yang pasti bini pasti begini depan kita. Baik. Tuh ada bini di Jumalang begitu, Pok. Bu, kalau begitu sama laki nih, saya sama Jumalang. Tangannya begini, lakinya baru nunjang motor. Belum. Nah, ada yang begitu di Jumalang. Mudah-mudahan di sini mah kagak, insya Allah. Hadirin sekalian, jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwasanya masalah orang ketika dia belum suka, ini dalam metode dakwah. Kalau di sini saya ceramah di depan orang soleh, orang bener semuanya. Tapi ketika kita bicara depan orang-orang yang mohon maaf lahir batin yang belum bisa, belum doyan, belum mau masuk ke masjid dan ke musholla, bagaimana kita bisa ngajak mereka? Inilah yang seharusnya kita bisa ajak, kita bisa rangkul, kita bisa bawa mereka, kita bikin perubahan. Ketika saya ngajak orang-orang preman punya pengajian namanya majelis preman. Setiap malam Kamis itu kalau habis ngaji pada main goplek, bos. Cuopron. Tapi nggak main duit. Orang pada ngomong, Ustad, habis pada ngaji muridnya pada main gaplek. Saya enggak komen, saya diam. Setidaknya saya bilang malam ini mereka nggak mabok. Setidaknya malam ini mereka tidak berbuat maksiat. Karena apa? Aman sama saya. Sebatas itu. Makanya ketika saya berdakwah dari 2004 sampai sekarang saya punya taklim di Kampung Pulau, Pak, aman, alhamdulillah. Jangan usir. Jadi ketika orang belum diberikan hidayah oleh Allah, kita nggak bisa memaksakan. Nah, tetapi beda dalam lembaga pendidikan di pondok pesantren, beda, bos. Kalau sudah masuk ke dalam pesantren, kudu taat, kudu tahu diri dan harus tahu aturan. Dulu di Kia At-Taqwa ada Kiai Nasir, Alhamdulillah, ada Kiai Mahya. Kiai Nasir paling galak. Saya nonton nyebrang dulu ke Gabus, Pak. Pulang subuh ketahuan ditungguin Kiai Mahya. Lima begitu dicegat di gerbang langsung, Pak, digiring. Pagi-pagi suruh apel, kita depan dibotakin, direndam di kobak hijau belakang Masjid At-Taqwa, comberan tempat santri kencing, Pak. Sampai subuh. Belum dirotan dari mulai belakang, pantat, paha, betis, Pak. Semua bebekas. Kita pulang ngadu sama babak kita. Emang gak dibelain? Ngapa lu nangis, Pak? Digopuk sama Kiai Nasir. Lihat. Begitu dilihat, reot ke belakang. Kirain nyari bobore. Itu kayu kampakan diseret ke gue banget. Lu kagak balik lu, mampus gue kedik lu. Begitu, Pak, orang dulu tuh. Tapi kalau sekarang beda. Sekarang murid digalakin sama guru. Mohon maaf, lahir batin. Mungkin Pak Waka atau Pak Kapolsek sibuk urusin laporan, Pak. Ya, masalah penganiayaan dan lain sebagainya. Inilah keberkahan, makanya beda para ibu sekalian, anak dulu dengan anak sekarang. Para bapak ibu hadirin sekalian, jadi muliakan Allah. Jadi supaya kita hidup tenang, Al-Quran kuncinya. Selama ini kita rada-rada kurang bagus sama Quran.
Padahal Quran hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ketika dijadikan petunjuk tuh Quran buat kita manusia yang mau cari jalan yang Allah ridhai. Ketika orang yang bertakwa tetap istiqomah dengan ketakwaannya, maka jangan pernah lepas dengan tuh Al-Quran. Dulu kita belajar Quran capek, Pak. Nggak ada lampu. Sekarang ini udah enak, terang. Guru langka dulu. Kita bawa obor, bos. Belar kita ikat, kita kumpul, kita bakar, kita lewat tanggul, lewat sawah, ular kabut gede-gede banget. Belum ngaji capek kita macul dulu kalau johor, Pak, habis johor. Nyabut rumput, gua buat galeng, Pak. Gua petak-petak begitu ajan, asar, naik, baru ngaji. Kalau sekarang kan nggak ada begitu. Apa guru minta bayaran? Demi Allah, Al-Mafurlah Kiai Haji Muhammad Hasan Latif, beliau alumni Serang. Gak bayar kita ngaji dari zaman bapak saya sampai kepada cucu-cucunya, nggak ada yang bayar. Tetapi berkah itu Quran. Di guru kita basicnya Quran, Tuan guru kita, subhanallah. Saya tadi terharu dengan bahasa beliau tidak pernah meminta, demi Allah. Inilah seorang guru. Tapi kan ngarep-ngarep. Iya benar. Guru kalau nggak ikhlas jangan jadi guru. Bener kata kaum saya. Berat jadi guru. Kenapa? Sebab kalau tidak dari dan keikhlasan hati yang tulus, berat. Makanya nih Ramadan ini bulan yang mengajarkan kita dan menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas. Puasa apa kalau Bapak keluar, mohon maaf, maka seruan puasa ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kalaulah panggilan manusia banyak, Pak. Kita keluar dari sini, dari mulai jembatan tuh Sasak Besi terus ke Babelan, Pak. Ya Allah, manusia banyak, yang puasa jarang. Warteg cuma ditutupin gorden hijau, betisnya kelihatan. Malaikat mah agak bakalan ketipu. Emang betis bocah Babelan kan kenalan. Ya Allah sekalian, dalam kesendirian kita berpuasa. Dan puasa itu bukan ibadah yang mau dipamerkan, bukan. Pendidikan kita orang yang tawatu. Puasa itu gak perlu pamer, bos. Beda sama sholat. Saf terdepan dilihat oleh saf yang belakang. Jalan dari rumah kelihatan sama orang rumahnya kita lewati. Infak sedekah diumumkan. Haji umroh walimatus safar kelihatan tuh aktivitas lahirianya. Tapi kalau Ramadan puasa, Pak, ini nggak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu. Ini kadang-kadang nggak tanya puasa, udah kagak, ditanya marah. Lu nggak puasa, Gus ya? Lu nggak lihat gue beludah dari tadi? Udah beludah, bakal patokan. Ya. Ini para Bapak sekalian, jadi muliakan Allah. Makanya puasa ini ibadah-ibadah yang betul-betul, Pak, berat kalau bukan orang yang mukmin. Maka benar kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi memang puasa dasarnya iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini sebuah pertaruhan yang luar biasa Ramadan. Nafsu kita yang kita kendalikan jangan dibuang. Kalau nafsu dibuang, kita bukan malaikat, bos. Jangan dituruti itu nafsu karena lebih parah dari binatang. Nafsunya yang kita atur. Makanya kalau menjelang maghrib jangan keluar-keluar tuh. Ini kadang-kadang mohon maaf, Pak, kita mau beli lontong sama bakwan aja, ke Taman Kebalen, Pak, jalan-jalan. Ada yang nyampe ke Lampu Diamen, Sumarekon. Kenapa di sono lebih cepat maghribnya? Ya, ini kan kita kalau maghrib, mohon maaf, Pak, kemarin bulan lalu sebelum Ramadan kita nggak pernah ngarepin maghrib. Betul, Pak, benar? Begitu Ramadan 1 jam 30 menit, jam setengah 6 kita udah gelisah. Kapan sih beduk? Betul ya? Ini yang ada bulan Ramadan. Selain itu juga hebatnya Ramadan, Pak. Di bulan biasa biji salak keras, tapi Ramadan empuk. Banyak dijualin tuh biji salak. Ini para Bapak sekalian jadi muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang akrab dengan Quran, dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa 3 alasan Allah malu menurunkan bencana untuk orang-orang Tambun Utara. Allah malu Kabupaten Bekasi timpakan musibah. Corona kemarin mungkin tidak terlalu, Pak, parah seperti kami di perumahan. Kenapa? Di perumahan aksesnya bagus, Pak, banyak. Ini kan karena memang rada jauh, mencil, jalannya jelek, corona kesukaan masuk, Pak.
Mungkin alasan Pak Lurah agak lambat sisi pembangunan perbaikan jalan karena masih corona, bos. Kalau cakepin nyampe corona kemarin, nemu aja dalilnya itu Pak Lurah. Apa kata Allah? Kalau itu kampung 3 amalan itu dilakukan oleh orang-orang Tambun Utara, orang-orang desa Sri Bukti, maka Allah malu ngasihnya buat kita. Apa? Pertama, orang yang banyak beristighfar. Istighfar. Kita banyak dosa, bos. Jangan ngaku kita orang paling benar. Orang yang paling benar itulah orang paling tolol, orang yang paling salah. Kenapa? Karena manusia emang manusia yang kotor, dibikin aja dari tanah. Boleh jadi malaikat sempat ngasih masukan sama Allah, ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia yang bakal hanya menumpahkan darah, hanya menimbulkan perpecahan? Apakah kami tidak cukup hambamu ya Allah, yang selalu tunduk apa perintahmu, yang tidak pernah berbuat salah ya Allah? Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Urusan gua ini, man. Jadilah kita manusia. Manusia kenapa banyak dosa? Dari tanah itu kotor. Makanya kulit kita beda-beda, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang hitam buluk, ada. Yang putih dari mana? Mungkin dari tanah lilin. Kalau yang kuning langsat mungkin dari tanah liat. Nah, kalau hitam buluk Ustaz, ya mungkin dari bekas galian sepiteng barangkali gitu. Tapi Allah tidak melihat itunya, Pak. Karena ukuran mulia bukan dari mata manusia. Wais Al-Qarni, anak muda yang dihina, tidak dihargai, miskin, tetapi namanya populer dari langit pertama sampai langit ke-7 di kalangan para malaikat. Bilal, hitam kulitnya, mulia dia, menjadi orang yang dipercaya sebagai orang yang memandangkan azan setiap waktu sholat. Jadi bukan karena casing kita. Maka oleh sebab itu sekalian, isi dan lakukan amal ibadah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan bahwa Quran itu memberikan keberkahan. Jadi dengan istighfar Allah malu. Kedua, salawat. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Jangan Quran jadikan ibadah musiman di Ramadan. Ramadan tadarus berkumandang di mana-mana sampai jam 12. Sampai subuh, sampai sahur. Begitu Ramadan selesai, Qurannya ditutup. Ditaruh di lemari kaca, di ruang tamu, aksesnya terus sama pintu masuk. Karena di depan itu ada pohon angsana gede, angker katanya. Ada kuntilanak. Jadi cuma buat takut-takutin itu doang tuh Quran. Padahal kuntilanaknya gak bakalan masuk. Kenapa? Karena kuntilanak bilang, lu kelakuan lebih parah daripada kuntilanak. Kenapa? Karena kita alergi membaca Al-Quran. Para bapak sekalian. Kemudian apalagi saya bilang Quran itu bawa keberkahan. Saya punya Yayasan Darul Amanah Indonesia Yatim dan Duafa untuk anak-anak yatim. Mereka membaca Quran. Insya Allah saya membuka lembaga pendidikan gratis buat anak-anak yatim dan duafa. Saya punya yatim dan duafa 119 orang yang sekarang sekolah di luar karena kami belum punya lembaga pendidikan. Kurang lebih ada 17 orang yang kami biayai. Ketika saya mau meletakkan batu pertama, ada orang yang datang nemuin saya, namanya Mbak Eka, punya anak 1, masih muda. Pak Ustadz, saya mau infak untuk pembangunan. Kira-kira yang selalu mengalir tanpa henti itu apa? Saya bilang kalau iklan paralon mah yang selalu mengalir itu air. Baik Pak Ustadz, berapa biayanya? Saya tanya tukang, 7 juta. Baik Pak Ustadz, nanti peletakan bawah pertama, sebelumnya tolong mampir ke rumah saya. Ini alamat rumah saya, tinggal di daerah Pejuang. Begitu saya nyampe, nangis Pak saya. Karena dia cintanya dengan Quran. Dan dia punya anak gara-gara Al-Quran. Karena lama dia tidak berikan keturunan. Dia yakin ketika ada anak yang belajar di pondok pesantren hafiz Quran dia biayai, langsung Allah buktikan kebesarannya, hamil dia. Akhirnya begitu saya datang berdua nangis. Kenapa? Dia tinggal ngontrak.
kontrakan rumah BTN tipe 21, luas tanah 60 meter. Dia punya pelapon Pak, sudah pada lepas, temboknya sudah pada yang berguguran, tapi di tangannya menggenggam uang 7 juta rupiah untuk kepentingan Al-Quran. Saya separuh tidak yakin apakah benar. Saya tanya, Mbak, di sini tinggalnya? Iya, saya ngontrak Pak Ustaz. Doain Pak Ustaz, saya serahkan ikhlas lillahi ta'ala, ini uang 7 juta boleh saya dagang, saya kumpuli. Doain saya biar saya punya rumah. Awal Januari, pertengahan Januari saya bangun Pak. Saya bor 6.500.000.